Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kegiatan perkuliahan pada hari ini kita akan lanjutkan dengan video ini, sehingga nanti bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat dan pelajari, begitu. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Kita awali dulu dengan beberapa batasan begitu, untuk kumpulan alat-alat tubuh yang memegang peranan dalam gerakan. Jadi ini merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran untuk memungkinkan suatu gerakan itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang begitu, J. Ada beberapa hal begitu, Bapak Ibu. Yang pertama adanya tulang atau ilmu yang disebut dengan osteologia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sendi. Ilmu yang mempelajarinya adalah artrologia. Kemudian juga ada otot. Ilmu yang mempelajari adalah miologia. Kemudian yang terakhir adalah kinesiologi atau ilmu terkait dengan alat gerak tubuh. Kita mulai dulu dengan muskulo begitu, Bapak Ibu. Muskulo ini bertugas untuk mengubah energi menjadi kerja mekanik atau gerak yang sifatnya aktif gitu. Muskulo ini juga merupakan bagian dari alat gerak aktif. Kemudian yang kedua adalah skelet. Ini merupakan rangka tempat di mana otot itu menempel. Fungsi dari skelet sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman, adalah untuk mempertahankan bentuk, kemudian sikap dan posisi. Skelet ini disebut sebagai alat gerak pasif, karena sifatnya jika tidak digerakkan oleh muskulo begitu, ini tidak akan bisa bergerak sendiri begitu. Kemudian untuk fungsi tulang. Beberapa fungsi tulang yang kita sudah ketahui bersama begitu Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu fungsinya sebagai penyokong dan pemberi bentuk tubuh. Kita bayangkan jika di dalam tubuh kita tidak ada tulangnya, pasti tidak akan memiliki bentuk begitu. Kemudian juga tidak ada yang dapat menyokong. Kemudian sebagai tempat melekat struktur yang lebih lunak. Kemudian membentuk ruangan atau rongga dan melindungi alat dalam. Ini misalnya dibentuk oleh tulang-tulang yang ada di daerah tubuh bagian atas begitu, di daerah tulang iga untuk melindungi jantung, paru-paru misalnya begitu. Kemudian juga tempat pembuatan eritrosit atau sel darah merah. Kemudian sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Dan tulang juga bersama dengan otot membentuk alat gerak, sehingga seseorang bisa melakukan fungsinya dengan baik, melakukan aktivitasnya dengan lancar, begitu. Selanjutnya adalah komposisi dari tulang. Komposisi tulang ini 30% ternyata berupa jaringan fibrosa. Inilah yang menjadi penyebab kenapa tulang itu sifatnya kuat, Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian 70% berupa garam mineral, terutama fosfat dan kalsium. Ini juga yang membuat tulang menjadi keras, sehingga tidak mudah rusak begitu ya, oleh karena benturan. Ya, kemudian jumlah dan pembagian tulang. Berdasarkan perkembangan tulang, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang melalui kartilago, ini disebut sebagai tulang rawan. Kemudian yang tidak melalui kartilago, ini namanya membranous. Begitu. Kemudian berdasarkan tempatnya, jumlah tulang pada orang dewasa itu adalah 206 tulang.
dari 206 tulang ini dibedakan lagi menjadi axial skeleton dan appendicular skeletum. Kemudian juga dibagi lagi berdasarkan bentuk tulang. Kemudian organization of the skeleton ini adalah pembagian dari skeletal begitu, Nje. Yang pertama itu axial skeleton. Ini jumlahnya 80 osteum, 80 tulang. Nah, ini terdiri dari skull dan juga truncus atau batang tubuh. Kemudian untuk appendicular skeletum itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan axial skeleton, yaitu 126 osteum. Kemudian dari appendicular skeletum ini dibagi menjadi ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk axial skeleton ini dibagi menjadi skull dan juga truncus begitu, Nje. Kalau skull itu dibagi lagi menjadi tulang kranium, face, kemudian ossides auditory dan juga os hyoid. Sedangkan truncus ini dibagi menjadi os sternum, os costa, dan juga vertebra. Untuk appendicular skeletum, ini dibagi menjadi dua. Tadi sudah kita lihat begitu, nggih. Ada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas ini ada gelang bahu, lengan, dan tangan. Yaitu tulang humerus, radius, ulna, karpal, kemudian metakarpal, dan falang. Sedangkan untuk ekstremitas bawah, ada tulang panggul, kemudian tungkai dan kaki yang terdiri dari femur, kemudian patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan falanx. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi os longa. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu tulang-tulang yang panjang. Kemudian os brevia, ini tulang-tulang yang pendek. Kemudian os plana, tulang-tulang yang bentuknya itu gepeng atau pipih. Kemudian juga ada osa irregularia yang bentuknya itu tidak beraturan. Kemudian selanjutnya adalah osa pneumatika atau tulang-tulang yang berongga. Nah, ini contohnya untuk bentuk tulang, osa longa, kemudian osa brevia, osa plana, osa irregularia, kemudian osa pneumatika yang tadi tulang berongga. Kemudian selanjutnya struktur tulang. Kita sudah masuk ke materi terkait dengan struktur tulang. Struktur tulang ini terdiri dari periosteum, kemudian ada substansia compacta, ada endosteum, dan juga substansia spongiosa. Untuk periosteum, ini terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa terdapat di bagian paling luar dari tulang begitu. Kemudian ada substansia compacta. Ini merupakan lapisan padat di sebelah dalam periosteum. Kemudian lebih dalam lagi ada endosteum, maaf. Nah, ini merupakan lapisan fibrosa di sebelah dalam substansia compacta. Dan yang paling dalam ini ada substansia spongiosa. Bagian dalam tulang berupa jaringan spongios ditempati oleh sumsum tulang. Kalau sumsum tulang merah itu medulla osteum rubra, sedangkan sumsum tulang kuning itu ada medulla osteum flava. Kita lanjutkan ke bagian skeletal yang disebut kranium atau tengkorak. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, begitu, J. Yang pertama adalah neurokranium. Ini tulang kepala yang membatasi kafum kranii
atau mengelilingi otak. Kemudian splagmocranium atau tulang-tulang yang membentuk wajah. Ini adalah neurokranium. Ya, terdiri dari os frontal, parietal, temporal, oksipital, etmoidal, dan sphenoidal. Di gambar bisa dilihat, Bapak Ibu, nggih. Untuk yang frontal, kemudian parietal, temporal, oksipital, ada sphenoid, ada lain sebagainya, begitu. Ada maksila, ada mandibula, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk neurokranium ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang basis kranii atau merupakan dasar tengkorak. Kemudian ada juga kalvaria atau tulang tempurung kepala. Nah, ini merupakan basis kranii dibentuk oleh os frontal. Jadi ini dasar dari tengkorak, nggih. Dibentuk oleh os frontal, etmoidal, sphenoidal, ada os temporalis, kemudian os oksipital dan parietal. Ini membentuk struktur dari dasar tengkorak. Kemudian selanjutnya adalah kalvaria. Dibentuk oleh os frontal, os parietal, dan os oksipital. Kemudian selanjutnya adalah splagmocranium. Bisa dilihat sendiri Bapak Ibu dari gambar. Ya, ini dibentuk oleh os nasal, os lakrimal, kemudian os zygomatikum, os maxilla, mandibula, vomer, concha nasalis inferior, dan palatin. Selanjutnya adalah sutura. Nah, sutura ini merupakan persendian di antara tulang-tulang tengkorak. Nah, setiap sutura ini itu ada nama-namanya tersendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman, begitu, Nj. Nanti bisa silakan diperhatikan letaknya. Kemudian selanjutnya adalah kolumna vertebralis. Gitu. Ini adalah tulang belakang kita, begitu, Nj. Gambarannya seperti ini dari atas sampai dengan yang paling bawah. Untuk bentuk umum vertebra, ini pada setiap vertebra dapat dibedakan beberapa bagian. Yang pertama adalah korpus vertebra atau badan ruas bagian interior. Kemudian arcus vertebra itu merupakan lengkung ruas, dan prosesi vertebra atau taju ruas terdiri dari prosesus spinosus atau taju duri 1 buah, prosesus transversus, laju lintang 2 buah, dan prosesus articularis. Kemudian ada juga foramen vertebralis atau lubang yang terdapat di daerah dorsal korpus vertebra dan dibatasi oleh arcus vertebralis. Kemudian incisura vertebra, lekuk yang terdapat pada arcus vertebra, dan facies articularis atau bentukan sendi yang terdapat di prosesus articularis. Ini gambarannya Bapak Ibu dan teman-teman, seperti ini, begitu. Jadi setiap lekukan itu ternyata ada namanya, seperti ini. Kemudian ada lengkung-lengkung pada kolumna vertebralis. Ya, kolumna vertebralis memiliki lengkungan ke depan dan ke belakang agar tercipta keseimbangan pada batang badan. Nah, lengkungan pada kolumna vertebralis ini yang cembung ke depan pada vertebra cervicalis dan lumbalis ini
disebut lordosis cervicalis et lumbalis. Kemudian jika cembung ke belakang pada vertebra thoracalis dan os sacrum, namanya kyphosis thoracalis et sacralis. Nah, kemudian selanjutnya adalah di antara ruas vertebra satu dengan yang lain ini terdapat struktur yang membentuk cakram atau yang disebut dengan disc yang merupakan jaringan ikat di bagian sini nggih, Pak Ibu, yang disebut sebagai discus intervertebralis yang terdiri dari nucleus pulposus yang ada di tengah, kemudian juga ada annulus fibrosus yang bagian pinggir. Baik, kemudian ini adalah gambaran bentuk umum dari vertebra. Kemudian ini yang vertebra cervicalis. Ini juga. Kemudian ini vertebra thoracalis. Ini lumbalis. Kemudian ini adalah ostium sacrum, bagian paling bawah dari vertebra atau tulang belakang. Nah, ini ada juga os coccygeus begitu nggih. Ini paling letaknya paling bawah di bagian sacrum. Ya, baik, itu tadi untuk vertebra. Kemudian kita lanjutkan untuk os costa. Nah, ini perannya sangat penting karena melindungi organ-organ vital, termasuk jantung, kemudian paru-paru, begitu, nggih. Nah, ini juga sedikit gambarannya. Ini adalah sternum, kemudian ini lanjutannya os ekstremitas superior. Ini dibagi lagi, nggih, menjadi dua. Kemudian ini adalah osa cingul ekstremitas superior. Ini adalah tulang scapula. Baik. Kemudian untuk osa ekstremitas superior liberae, ini ada os brachii, ada os humerus, kemudian os antebrachii, ada os ulna dan os radius. Kemudian osa manus, ini yang letaknya paling bawah begitu nggih. Itu ada osa karpal, ada osa metakarpal, kemudian osa digitorum yang terdapat 3 ruas proksimal, medial, dan distal, termasuk juga ibu jari. Ini adalah bentuk dari os humerus, termasuk tulang panjang di dalam tubuh begitu. Ini penghasil sel darah yang cukup banyak juga karena tulang panjang. Kemudian os radius, os ulna, kemudian os radius dan os ulna. Ini osa manus yang ada di pergelangan tangan. Kemudian ada juga osa ekstremitas inferior. Ini merupakan bagian dari bawah tubuh karena letaknya di bagian ekstremitas bawah. Ya, pembagiannya menjadi osa cinguli ekstremitas inferior dan osa ekstremitas inferior liberae. Kemudian selanjutnya ini gambaran dari osa cinguli ekstremitas inferior. Ada os coxae. Ya. Kemudian ini masih dengan yang sama. Daerah panggul nggih. Nah, pelvis. Ini pelvis atau panggul dibentuk oleh os coxae dextra dan sinistra, kemudian os sacrum dan os coccygeus. Mempunyai 2 pintu yang disebut apertura pelvis superior atau PAP, ya, pintu atas panggul, dibatasi oleh promontorium linea terminalis tepi atas symphysis pubis.
Kemudian aperturia pelvis inferior. Ini ada PBP, itu pintu bawah panggul dibatasi oleh 2 buah segitiga dengan alas sekutu dengan garis penghubung kedua tuber ischiadica. Nah, ini Bapak Ibu untuk pelvis. Kemudian selanjutnya ada osa ekstremitas inferior liberae. Terdiri dari os femur, ini juga tulang panjang begitu nggih, sangat bahkan mungkin yang paling panjang ini merupakan os femur. Kemudian os cruris, terdiri juga dari os tibia dan os fibula. Kemudian os pedes, ada os tarsali, kemudian os metatarsal, kemudian os digitorum pidis. Kemudian selanjutnya adalah os femur, ini gambarannya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini juga os tibia, saya hanya sekilas begitu ya, nanti bisa dilihat sendiri di PowerPoint slide yang akan saya bagikan. Ini os fibula, ini adalah os patella, ini os pidis. Secara umum seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk tulang begitu ya, karena memang skelet itu banyak sekali yang menjadi bagian-bagiannya, tetapi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman silakan untuk dapat mempelajari bagian ini, ya, bagian slide ini untuk bagian-bagian skelet. Ya, ini merupakan bagian-bagian yang sudah lengkap dari kranium, kemudian face, ada clavicula, scapula, sternum, kemudian juga ada ribs atau tulang rusuk, ada humerus, kemudian ada vertebra, coxal bone, kemudian coxal bone atau hip, ulna, radius, carpal, metacarpal, phalanx, kemudian turun lagi ke bawah ada femur, kemudian patella, tibia, fibula, tarsal bones dan metatarsal bone dan phalanx. Silakan Bapak Ibu mempelajari tulang secara keseluruhan pada slide ini nantinya. Kemudian setelah tadi kita membicarakan tentang skelet, ini selanjutnya adalah tentang persendian atau yang disebut sebagai artikulasi. Ya, ini merupakan hubungan antar tulang pada rangka tubuh, sehingga tulang satu dengan tulang yang lain itu dapat berkoordinasi begitu, itu karena ada suatu hubungan, ada suatu pengikat begitu, dan ini disebut dengan sendi. Berdasarkan keleluasaan gerak yang dihasilkan, sendi ini dibagi menjadi sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, kita masuk dulu ke sendi yang sinartrosis. Ini adalah persendian yang tidak dapat digerakkan. Misalnya pada sutura pada tengkorak dan sinkondrosis. Nah, misalnya pada sutura ini di bagian tempurung kepala kita begitu ya. Itu ada sendi ternyata yang disebut dengan sutura. Nah, sendi ini tidak dapat digerakkan sehingga sifatnya kaku, tidak fleksibel begitu. Juga sinkondrosis. Nah, ini ada di bagian tulang rusuk. Ya, kemudian selanjutnya adalah sendi amfiartrosis atau disebut juga dengan nama lain sinfibrosis. Ini adalah persendian yang dihubungkan oleh tulang rawan atau yang disebut kartilago.
jaringan ikat serabut, dan ligamen, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Ya, perbedaan dengan yang pertama tadi, kalau di sendi ini masih memungkinkan adanya sedikit gerakan. Contohnya yang ada pada sendi antar os tibia dan os fibula, kemudian antar ruas tulang belakang, seperti yang Bapak Ibu perhatikan di gambar sebelahnya ini. Baik, selanjutnya adalah sendi diartrosis. Ini merupakan sendi yang memungkinkan gerakan tulang secara leluasa. Nah, sendi diartrosis ini dibagi lagi berdasarkan arah gerak yang ditimbulkan. Ya, diartrosis dapat dibedakan menjadi sendi engsel, kemudian sendi pelana, sendi putar, sendi geser, sendi luncur, sendi peluru, dan sendi epipsoid atau kondiloid. Nah, ini sebagai contoh adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Ini yang disebut sendi engsel. Misalnya persendian pada siku dan lutut. Sendinya ini hanya bisa gerakan satu arah begitu, seperti pada daun pintu, sehingga tidak bisa muter begitu, Nah, kemudian selanjutnya adalah sendi pelana. Ini adalah persendian yang memungkinkan gerakan ke dua arah. Misalnya adalah sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Kemudian selanjutnya adalah sendi putar. Ini adalah persendian tulang yang mengitari tulang yang lain sehingga menimbulkan gerak rotasi. Gerakannya bisa sedikit lebih leluasa karena bisa muter begitu nggih, bisa merotasi. Contohnya pada tengkorak dengan tulang atlas, kemudian radius dan ulna, kemudian tibia dan fibula. Selanjutnya adalah sendi geser. Nah, ini adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser kedua ujung agak rata dan tidak berporos. Misalnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah sendi luncur, adalah persendian tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang atau memutar. Misalnya pada scapula dan clavicula atau pada karpal dan metakarpal. Next adalah sendi peluru. Ini adalah persendian tulang yang dapat bergerak ke segala arah. Misalnya pada tulang lengan atas dengan gelang bahu atau juga pada tulang paha dengan gelang panggul. Selanjutnya adalah sendi epipsoid atau kondiloid. Ini mirip dengan sendi peluru, hanya saja sendi epipsoid memiliki bonggol dan ujung-ujung tulangnya tidak membulat, tetapi sedikit oval. Nah, ini gerakan yang dihasilkan ini cenderung lebih terbatas. Contohnya pada os radius dengan pergelangan tangan. Baik, itu tadi terkait dengan persendian, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu miologia. Nah, miologia ini merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal yang mempelajari tentang otot. Nah, skeletal tidak akan bisa melakukan tugasnya jika tidak digerakkan oleh otot. Karena fungsi otot ini menggerakkan rangka. Maka otot dinamakan alat gerak pasif, sedangkan rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, pembagian dari otot sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, kemudian yang kedua otot jantung, dan yang ketiga adalah otot lurik atau rangka. Oke, baik. Yang pertama adalah otot polos.
Ini adalah otot yang bekerja tidak dipengaruhi oleh kemauan. Biasanya terdapat pada dinding organ dalam dan pembuluh darah. Karakteristik, kontraksinya lambat, kemudian memerlukan energi kecil, relaksasinya juga lambat, kemudian terkait dengan persarafannya, ini sistem saraf otonom yang bekerja. Yang kedua adalah otot jantung. Ini adalah otot khusus yang terdapat pada jantung. Merupakan otot yang istimewa karena secara histologik menyerupai otot seran lintang, tetapi secara fisiologi merupakan otot polos sebab tidak bekerja di bawah pengaruh kemauan. Maaf, ini maksudnya otot serat lintang begitu, nggih. Nah, untuk persarafan yang mempersarafinya adalah sistem saraf otonom juga. Kemudian selanjutnya otot lurik atau rangka. Ini adalah otot yang menggerakkan rangka dan bekerja di bawah pengaruh kemauan. Karakteristiknya berkontraksi dengan cepat, kemudian memerlukan energi yang besar, relaksasinya juga cepat, dan sistem yang mempersarafinya adalah sistem saraf pusat. Nah, seperti ini gambarannya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini merupakan otot skelet atau otot rangka begitu yang menggerakkan rangka, kemudian ada otot kardiak. Ya, ini di bagian jantung. Kemudian ada otot polos. Kemudian bagian-bagian dari otot itu ada kaput muskuli atau yang disebut sebagai kepala otot. Ini merupakan bagian proksimal otot yang biasanya bulat dan agak besar. Ini merupakan tempat perlekatan kaput muskuli pada tulang. Dinamakan origo. Origo ini merupakan tempat perlekatan kaput muskuli pada tulang. Kemudian karakteristik dari origo sendiri, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, tempat perlekatan kaput muskuli, kemudian biasanya di bagian proksimal, merupakan titik yang tidak bergerak sehingga disebut punctum fixum. Ya, karena dia melekat dan dia mengikat supaya otot ini tidak kemana-mana begitu nih. Kemudian bagian yang lain adalah venter musculi. Ini adalah bagian yang terdapat di antara kaput muskuli dan cauda muskuli. Nah, untuk cauda muskuli sendiri ini merupakan ujung distal, otot biasanya mengecil dan lancip, tempat perlekatan cauda otot pada tulang disebut insertio atau insersio. Karakteristiknya ini merupakan tempat perlekatan cauda muskuli, biasanya di bagian distal merupakan titik tidak tetap atau bergerak sehingga disebut punctum mobilis. Nah, ini Bapak Ibu, bagian-bagian dari otot. Ini tadi yang paling atas adalah origo, kemudian paling bawah adalah insersio. Biasanya otot melekat pada tulang, kecuali otot wajah melekat ke kulit wajah. Perlekatan biasanya terjadi melalui berkas jaringan ikat yang bulat seperti tali dan dinamakan tendon. Tendon yang melebar dan membranous dinamakan aponeurosis. Kemudian pembagian otot berdasarkan arah serabutnya. Berdasarkan jumlah kaput, venter, dan cauda muskuli, kemudian berdasarkan tempatnya. Nah, ini kita coba lihat satu persatu berdasarkan arah serabutnya. Yang pertama, sejajar sumbu panjang otot atau musculus fusiformis. Contohnya adalah M. rectus abdominis. Kemudian melingkar atau musculus orbicularis, misalnya pada musculus orbicularis oris, musculus orbicularis orbita. Kemudian membentuk segitiga radier atau seperti kipas, misalnya musculus pectoralis.
Kemudian yang kedua, miring terhadap sumbu panjang otot. Ya, otot bersirip atau musculus peniformis. Berdasarkan jumlah siripnya dibedakan menjadi musculus unipenatus atau bersirip tunggal, kemudian musculus bipenatus bersirip kembar, dan musculus multipenatus bersirip banyak, dan yang terakhir adalah musculus circumpenatus atau serabutnya berasal dari satu ruangan silindris. Contohnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini tadi terkait dengan arah serabut bisa berbeda-beda walaupun mungkin tulangnya ototnya sama atau otot rangka, tetapi jika dilihat arah serabutnya itu bisa berbeda-beda. Ini musculus orbicularis. Ini yang seratnya seperti kipas. Ini multipenatus. Baik. Kemudian dilihat dari berdasarkan jumlah kaput, venter, dan kauda. Ini berkepala dua, misalnya M bicep brachii, kemudian berkepala tiga, contohnya M bicep brachii, M tricep brachii, kemudian berkepala empat, ini M quadricep femoris, berkepala empat dua, ya, atau biventer, ini atau yang disebut M divas tricus, dan yang berekor banyak. Ini ada M flexor digitorum longus. Nah, ini yang berekor banyak, misalnya seperti ini. Selanjutnya adalah berdasarkan tempatnya. Nah, ini ada musculi axiales, otot yang terdapat pada batang tubuh, ya, yang meliputi otot batang tubuh, kepala, leher, daerah dada, dinding perut, perineum, dan pelvis. Sedangkan untuk musculi appendicularis atau otot-otot pada anggota gerak tubuh itu ada musculi ekstremitas superior dan inferior. Ini adalah otot bagian dorsal batang tubuh. Ada M trapezius, ada M rhomboideus mayor, minor, levator scapula, dan latissides dorsi. Ini gambarannya, ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ini adalah otot bahu. Beberapa bagiannya adalah ada M deltoid, ada M supraspinatus, M intraspinatus, teres mayor, minor, dan subscapularis. Ini otot lengan atas, ada M bicep brachii, M brachii, M coracobrachialis, dan bagian dorsal ada M tricep brachii. Ini otot lengan bawah atau ventral dangkal. Ini ada M pronator teres, ada M flexor carpi radialis, ada M palmaris longus, M flexor carpi ulnaris. Kemudian ada otot lengan bawah ventral intermedius. Gambarannya seperti ini. Kemudian otot lengan bawah ventral dalam. Ini otot lengan bawah radier. Kemudian otot lengan bawah radier dalam. Ini otot lengan bawah dorsal dangkal. Maaf, itu ada sedikit typo. Kemudian otot lengan bawah dorsal dalam. Ini otot-ototnya sudah sangat kecil-kecil begitu, daerah-daerah yang di ekstremitas bagian distal. Nah, kemudian ada aponeurosis palmaris. Ini jika dibalikkan tangan kita begitu, nggih.
Ini otot-otot yang ada pada tangan, otot tangan. Ini juga di bagian dalam. Sangat kecil-kecil, setiap bagian ada namanya sendiri-sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman. Otot pangkal paha dalam. Ini adalah kelanjutannya. Ada psoas mayor, minor, dan iliacus. Ketiganya disebut musculus iliopsoas. Ya. Seperti ini kalau pangkal paha bagian luar. Ini juga pangkal paha bagian luar. Ini otot pangkal paha juga masih bagian luar. Ini ada juga otot tungkai atas, ventral. Otot tungkai atas medial. Otot tungkai atas dorsal. Ini otot tungkai bawah ventralis. Otot tungkai bawah dorsal dangkal. Kemudian ada otot tungkai bawah dorsal dalam. Otot tungkai bawah lateral. Kemudian aponeurosis plantaris, ini bagian bawah dari telapak kaki. Kemudian otot kaki dorsalis, otot kaki plantaris medialis, otot kaki plantaris lateralis, otot kaki plantaris medialis. Kemudian ini masih nggih. Ini juga. Baik, seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan terkait dengan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Memang sedikit banyak begitu nggih. Ada anatomi fisiologi yang sangat kecil-kecil begitu yang ada pada sistem muskuloskeletal, terutama pada otot-otot, karena memang setiap bagian-bagian otot itu ada nama-namanya tersendiri. Silakan nanti Bapak Ibu dan teman-teman, saya akan bagikan untuk PPT-nya, silakan dicermati sendiri untuk gambar-gambarnya, bagian-bagian mana untuk letak-letak lebih detail begitu. Seperti itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.